Kalau kamu habis lahiran SC dan pengen lahiran normal, video ini buat kamu. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin tips VBAC atau vaginal birth after cesarean. Sebenarnya aku sudah pernah bahas VBAC ini di video yang ini. Kalian bisa tonton dulu supaya nanti mungkin bahasan kita nyambung ya. Nah, kali ini aku akan khusus memberikan tips buat kalian yang pengen banget VBAC atau melahirkan normal setelah sebelumnya kalian melahirkan SC. Nah, mungkin nggak sih kalau misalnya sebelumnya lahiran SC, sekarang pengen normal? Jawabannya adalah mungkin, tetapi memang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan biasanya kalau misalnya seseorang itu mau VBAC, biasanya dia akan dilakukan partus percobaan atau tolak istilahnya, tapi bukan tolak bala ya ibu-ibu. Tolak itu adalah trial of labor after cesarean. Ya, bahasa Indonesianya adalah partus percobaan atau persalinan percobaan gitu. Jadi kalau misalnya dicoba persalinan normal kok gagal gitu ya, ya nanti akhirnya biasanya akan di SC gitu. Jadi gimana caranya supaya nanti partus percobaan atau persalinan percobaan atau tolaknya itu berhasil? Nah, nanti aku akan kasih tips-tipsnya. Tetapi yang perlu diingat adalah kalau misalnya kalian pengen VBAC, itu sebaiknya memang kalian lihat dulu, bercermin dulu. Kira-kira diriku ini kalau misalnya pengen VBAC, resikonya itu tinggi atau rendah ya komplikasinya gitu. Karena salah satu komplikasi yang bisa terjadi kalau misalnya kalian memaksakan diri untuk VBAC padahal sebenarnya kurang bagus gitu kondisinya untuk VBAC adalah kalian bisa mengalami ruptur uterus gitu. Walaupun memang kejadian ini cukup jarang sih, sekitar 1/200.000. Tetapi kalau seandainya ruptur uterus atau uterusnya atau rahimnya ini robek, itu bisa menyebabkan perdarahan yang akhirnya dapat berujung pada kematian ibu maupun kematian bayi. Karena kalau misalnya rahimnya robek, itu tentu saja resiko perdarahannya sangat besar. Nah, berikut ini adalah kondisi di mana keberhasilan VBAC kalian itu cukup tinggi dan resiko untuk mengalami ruptur uterus atau kegagalan VBAC itu cukup rendah. Yang pertama, kalau misalnya kalian baru SC pertama kali, jadi riwayat SC-nya itu baru 1 kali, maka tingkat keberhasilan untuk VBAC itu semakin tinggi. Karena semakin banyak SC-nya, maka semakin tipis rahimnya, semakin besar resikonya untuk mengalami ruptur uterus gitu. Jadi kalau misalnya kalian SC-nya baru 1 kali, nah itu berarti kemungkinan besar kalian akan berhasil VBAC. Tapi apa iya kalau misalnya udah SC 3 kali berarti sama sekali tidak bisa VBAC? Ya bisa aja, tergantung kondisinya. Tetapi kalau misalnya riwayat SC-nya baru 1 kali, resikonya itu lebih rendah dibandingkan kalau SC-nya sudah 3 kali, 4 kali, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jarak kehamilan ini dan kehamilan sebelumnya adalah minimal 18 bulan. Jadi kalau misalnya jarak kehamilannya itu terlalu dekat, itu juga resikonya sangat tinggi untuk terjadi kegagalan VBAC. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya kalian ingin VBAC itu rencanakanlah kehamilan supaya jaraknya itu tidak terlalu dekat gitu ya, antara kehamilan yang satu dengan kehamilan yang selanjutnya. Kemudian bekas lukanya itu sebaiknya juga yang horizontal. Kalau yang vertikal itu biasanya resiko untuk rupturnya juga lebih tinggi. Dan selanjutnya ketebalan rahimnya itu sebaiknya juga dicek nanti di usia 37 minggu atau saat cukup bulan. Kalau misalnya rahimnya terlalu tipis, ini juga akan meningkatkan resiko ruptur uterus. Dan tentu saja dalam kehamilan ini sebaiknya tidak ada komplikasi, tidak ada masalah baik itu untuk ibu maupun janinnya. Jadi benar-benar ibu dan bayi itu dalam kondisi sehat. Nah, kalau kalian dalam kondisi paripurna seperti itu, tentu saja tingkat keberhasilan VBAC-nya akan lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya kehamilannya ini bermasalah, atau misalnya SC-nya terlalu dekat ya dengan kehamilan yang ini, atau misalnya udah sering banget SC, udah 2-3 kali, seperti itu. Lalu, gimana nih tipsnya supaya tolaknya atau persalinan percobaannya itu berhasil? Yang pertama adalah pelajari dulu apa sih yang menyebabkan kalian dulu itu SC. Jadi pelajari dulu riwayat SC dulu itu kenapa gitu. Kalau misalnya riwayat SC-nya dulu itu karena sesuatu hal yang memang sulit diubah, seperti misalnya ukuran panggul atau panggulnya sempit gitu ya, tentu ini akan berbeda dengan yang riwayat SC-nya dulu misalnya karena susang atau karena lintang gitu ya. Karena kalau misalnya udah kayak panggul sempit, maka resiko persalinan ini kalau misalnya janinnya juga
tidak bisa masuk ke panggul lagi, berarti tentu saja harus SC lagi, seperti itu. Jadi sangat penting untuk mengenali apa sih penyebab SC ku yang dulu, supaya kita ini juga lebih legowo ya, lebih ikhlas gitu. Jadi kalau misalnya yang dulu panggulnya sempit, terus sekarang ternyata janinnya gede. Kalau dulu riwayat panggul sempit, sekarang janinnya gede, berarti kemungkinan untuk berhasil feedback kan tidak terlalu tinggi ya. Nah, di sini berarti kita juga jangan terlalu ngotot seperti itu. Yang kedua adalah cari provider yang memang mendukung feedback gitu ya. Kalau ini memang kita yang benar-benar harus research, mungkin harus nyobain periksa kemana-kemana, atau kita baca rekomendasi orang-orang di forum-forum misalnya, atau dari bisikan-bisikan tetangga seperti itu. Kalian juga bisa ketika berkonsultasi itu kita ngetes providernya, coba tanyakan, bisa nggak ya kira-kira kalau saya ini feedback, ada nggak ya harapan saya ini melahirkan normal kalau sebelumnya itu riwayat SC. Nah, itu kita kulik-kulik gitu dari jawaban provider. Nanti kita akan tahu provider ini kira-kira pro feedback atau enggak ya gitu. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, walaupun nanyanya juga enggak yang langsung dokter ini ya enggak setuju ya kalau saya feedback, dokter lebih suka saya SC ya, jangan seperti itu, namanya menyinggung ya. Jadi kita tanyakan yang sehalus mungkin, tapi dari jawabannya nanti kita bisa tahu apakah dokter ini, provider ini itu mendukung feedback atau tidak. Kemudian yang nomor 3 adalah membuat birth plan atau perencanaan persalinan. Aku selalu bilang kalau perencanaan persalinan ini sangat penting karena akan membantu kita untuk menentukan kalau misalnya plan A tidak terjadi sesuai keinginan, kita punya nggak plan B, plan cadangan gitu. Jadi kita sudah tahu kalau misalnya kemungkinan terburuk terjadi itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya partus percobaannya gagal, aku mau nggak ya di SC gitu. Jadi seperti itu, kita bikin plannya, siapa yang mau mendampingi, mau melahirkan di mana, mau nggak diinfus, mau nggak kalau misalnya di SC emergency. Nah, itu harus kita buat sedetail mungkin. Jadi kita juga ada gambaran persalinan seperti apa sih yang kita inginkan. Kalau misalnya ada kejadian gawat darurat, plan apa sih yang kita buat untuk membackup itu gitu. Jadi kita tidak seperti berada dalam ruangan gelap tanpa cahaya, tanpa perencanaan gitu ya, jadi kayak hilang arah gitu. Tapi dengan birth plan kita jadi seolah-olah punya harapan yang kita pegang, kita ada sesuatu yang bisa kita diskusikan juga sama dokternya, karena memang sebaiknya birth plan itu kita buat, kemudian kita sinkronkan nih sama dokternya, sama bidannya gitu ya, supaya nanti apa yang kita rencanakan ini sesuai dengan kondisi medis kita. Dan untuk feedback atau persalinan normal setelah SC itu hanya boleh dilakukan oleh dokter di rumah sakit ya. Karena kan ini namanya persalinan percobaan tadi. Ada resiko untuk gagal. Nah, ketika gagal otomatis harus dilakukan operasi emergensi yang hanya bisa dilakukan di rumah sakit oleh dokter. Jadi kalau misalnya mau feedback itu jangan sama bidan, karena itu juga bukan wewenang bidan. Yang keempat adalah join komunitas. Aku udah sering banget lihat komunitas-komunitas feedback yang ada di Instagram, karena kadang aku juga di tag sih. Dan menurutku itu sangat helpful sekali, sangat membantu sekali, karena kita perlu orang-orang untuk menguatkan kita. Kita juga perlu tahu cerita-cerita mereka, feedbacknya itu ngapain aja, langkah-langkah yang mereka lakukan, rasanya gimana, pengalamannya gimana, persiapannya apa. Itu asik kalau misalnya kita bisa sharing dengan orang lain. Kita mendengarkan sharing orang lain, dan nanti kalau kita berhasil kita juga berbagi dengan orang lain gitu. Jadi kayak menebar kebaikan dan saling mendukung, saling support. Seandainya feedbacknya gagal, kita juga bisa loh saling support di situ. Jadi menurutku join komunitas itu sangat-sangat penting supaya kita merasa kalau kita tuh nggak sendirian, kita punya teman dan ada yang berhasil. Dan kalau dia berhasil, maka kemungkinan aku juga bisa berhasil, seperti itu. Nah, silakan join komunitas feedback yang ada, atau mungkin ada yang ikutan komunitas feedback, nanti bisa kalian tulis di kolom komentar pengalaman kalian feedback, atau kalian join komunitas di mana, boleh silahkan tulis di kolom komentar. Mana tahu ada yang baca dan merasa dikuatkan. Kemudian yang selanjutnya adalah edukasi atau belajar. Ini adalah supaya kita itu tidak terlalu egois gitu. Maksudnya ketika kita sudah tahu kondisi kita sudah belajar tentang persalinan, dan ketika kita nanti menghadapi dan ternyata tidak semulus yang kita bayangkan, maka karena kita sudah diedukasi tadi, akhirnya kita bisa lebih legowo menerima. Kita nggak maksa gitu. Karena ya aku pernah beberapa kali menemui cerita gitu, dimana memang ibunya ini sangat
sangat ngotot untuk feedback padahal kondisinya tidak memungkinkan, janinnya sudah besar, sudah lebih bulan, sudah mulai vital distress. Nah, kalau yang seperti itu karena ada indikasi medis, tentunya kan kita tidak memaksakan diri. Dari mana kita bisa tidak memaksakan diri? Salah satunya adalah ketika kita tahu, maka kita ngerti kalau itu memang kondisi yang tidak normal, bukan hanya akalan-akalan tenaga medisnya aja gitu. Jadi memang sangat penting bagi kita untuk mengedukasi diri kita. Nah, yang terakhir adalah usahakan untuk mulai belajar menghadapi dan mengatasi rasa takut gitu ya. Aku sudah pernah bikin fear series, banyak sekali kalian bisa nonton fear series, kalian bisa nonton video-video tentang persalinan untuk mulai menghadapi dan mengatasi rasa takut, karena pasti akan ada sedikit atau banyak gitu ya rasa takut kalau misalnya wah dulu SC sekarang pengen normal, bisa nggak ya, nanti kalau misalnya gagal di tengah-tengah jalan gimana, nanti kalau misalnya tiba-tiba pas kontraksi uterusku atau rahimku robek gimana. Itu kadang-kadang pikiran-pikiran seperti itu tentu aja datang gitu. Nah, kita harus bisa untuk mengatasi dan menghadapi rasa takut, karena seperti pernah aku sampaikan di video ini, ketika kita takut kita jadi tegang, ketika kita tegang maka persalinan pun akan menjadi semakin tidak nyaman gitu. Jadi usahakan untuk ikhlas, legowo, dan menghadapi rasa takutnya gitu. Salah satu cara menghadapi rasa takut adalah dengan belajar gitu. Jadi menghadapi ketakutan dengan pengetahuan, bener nggak sih yang aku takutin ini, chance terjadinya berapa persen sih, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu videonya. Semoga cukup jelas, semoga cukup membantu, dan semoga sukses feedbacknya. Terima kasih, bye.